dengan siapa, Kak? Saya Ibnu Iyad. Wait, oh, Di balik dinding ruang sidang Pengadilan Agama Martapura, satu persatu perkara perceraian dibacakan dan angkanya terus bertambah. Hingga November 2025, tercatat 1.083 kasus perceraian masuk ke lembaga peradilan agama tersebut. Di antara tumpukan berkas itu muncul satu benang merah baru yang kian sering disebut dalam 2 tahun terakhir, yakni judi online atau judol. Selengkapnya, pemirsa, informasi akan disampaikan oleh rekan kami, jurnalis Tribun Sumsel. Rekan Khairul, silakan laporannya. Terima kasih rekan Truma. Benar bahwasannya di Pengadilan Agama Martapura hingga November 2005 tercatat sudah terdapat 1.083 kasus perceraian yang sudah dilaksanakan. Di mana bagi sebagian masyarakat Timur, judul bukan sekedar permainan di layar ponsel. Judul ini telah menggerus kepercayaan, kestabilan ekonomi dan keamanan rumah tangga. Kepala Pengadilan Agama Martapura melalui Humas Pengadilan Agama Martapura Ibnu Iyad menyebutkan bahwa perselisihan masih menjadi penyebab utama perceraian. Namun akar perselisihan kini mengalami pergeseran, di mana secara tren faktor perceraian dari tahun ke tahun relatif sama, yakni perselisihan dan salah satu pihak meninggalkan. Namun dalam 2 tahun terakhir, judul menjadi salah satu pemicu utama perselisihan tersebut. Di mana lanjut menurut Ibnu bahwa dalam data Pengadilan Agama Martapura menunjukkan dari total 1.083 perkara perceraian, terdapat 231 merupakan cerai talak dan 807 cerai gugat. Dominasi cerai gugat ini mengindikasikan banyak istri yang akhirnya memilih jalur hukum setelah konflik rumah tangga yang tak lagi bisa diselesaikan. Judul menurut Ibnu kerap bermula dari kebiasaan yang dianggap sepele, namun dampaknya cepat menjalar ke urusan dapur. Judul sangat berpengaruh pada ekonomi keluarga. Ketika penghasilan habis untuk judi, kebutuhan rumah tangga jadi terbengkalai. Dari situlah perselisihan muncul dan terus membesar. Itu juga menyampaikan bahwa mayoritas pasangan yang berperkara berada pada usia 25 hingga 40 tahun, usia yang seharusnya menjadi masa membangun keluarga. Ironisnya, banyak dari mereka justru mengakhiri pernikahan yang baru berjalan 5 hingga 10 tahun. Dia juga menyampaikan di ruang mediasi pada agama Martapura telah melakukan upaya-upaya menyelamatkan rumah tangga masih terus dilakukan. Namun hal ini jika kedua pihak hadir di pengadilan wajib memfasilitasi mediasi dengan mediator bersertifikat sebelum perkara masuk ke persidangan. Di mana dalam mediasi fokus pengadilan agama bukan pada siapa yang salah, tapi bagaimana masalahnya bisa diselesaikan dan rumah tangga bisa dirukunkan kembali. Ketentuan ini dimaksud untuk bagi ruang jeda bagi pasangan agar memiliki waktu pikir untuk memperbaiki hubungan. Di sisi lain, setiap sidang pertama selalu diawali dengan nasihat hakim kepada kedua pihak. Bahkan persidangan tidak dapat diselesaikan dalam satu kali sidang jika tergugat tidak hadir dan harus dipanggil kembali. Di Oku Timur, judul ini tak hanya menjadi isu hukum atau ekonomi, tapi juga isu kemanusiaan. Judul merambah ke ruang paling intim di tengah-tengah keluarga, di mana ketika layar ponsel lebih menguasai perhatian daripada pasangan dan uang belanja berubah jadi taruhan, rumah tangga pun berada di tepi jurang. Angka perceraian mungkin hanya deretan statistik, namun di baliknya ada anak-anak yang kehilangan keutuhan keluarga, pasangan yang gagal mempertahankan rumah tangga, dan pelajaran pahit tentang bagaimana judi online diam-diam merobek fondasi keluarga di Oku Timur. Demikian rekan Norma disampaikan dari Kabupaten Oku Timur, kembali ke studio. enggak dengan siapa, Kak? Saya Ibnu Iyad. Wait, Kak, ini eh, faktor-faktor apa saja yang dominan terjadi penyebab perceraian ini, Kak? Oke, terima kasih untuk di Pengadilan Agama Martapura ini. Faktor yang menyebabkan perceraian itu banyak, seperti halnya perselisihan, salah satu pihak meninggalkan, ataupun alasan-alasan lain. Tapi yang mendominasi di
wilayah kita, di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini adalah perselisihan. Yang mana perselisihan itu juga banyak faktornya. Karena kita nggak tahu ya, rumah tangga pasti ada perselisihan, dan perselisihan mereka itu macam-macam. Kalau terkait judul, perselisihannya ada? Ya, untuk judul bisa dibilang lumayan banyak ya, perselisihan yang disebabkan oleh judi online, karena dari aktivitas judi online itu akhirnya merusak keutuhan keluarga dari segi finansial terutama. Nah, Kak, apakah tren penyebab perceraian ini berubah dari tahun ke tahun ya? Relatif tidak berubah, karena tren perceraian memang selalu didasari oleh perselisihan atau salah satu pihak meninggalkan. Cuma yang menjadi perubahan itu adalah alasan perselisihannya itu, karena mungkin sekarang sedang marak judol. Contohnya, contoh kecil seperti judol itu sedang marak di 2 tahun terakhir, itu menjadi tren alasan perceraian dengan faktor perselisihan. Kak, bagaimana rata-rata jumlah rata-rata usia perceraian ini, usia pernikahan, lama pernikahan ya, Kak? Untuk usia para pihak ya, untuk usia para pihak yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Martapura ini variatif, namun bisa kita simpulkan pada umur 25 sampai rentang umur 40 tahun. Umumnya di angka segitu. Untuk lama pernikahan, Kak, rata-rata? Untuk lama pernikahan umumnya 5 sampai 10 tahun. Kak, bagaimana peran mediasi di Pengadilan Agama ini, Kak? Baik, sebelumnya saya jelaskan dulu terkait mediasi ya. Mediasi di pengadilan ini bisa kita laksanakan ketika dalam persidangan itu kedua belah pihak hadir, baik pihak penggugat maupun tergugat. Karena kalau salah satu tidak hadir, khususnya tergugat, mediasi tidak dapat dilaksanakan. Karena ya logikanya kita mau mediasi dia dengan siapa, sedangkan tergugatnya tidak hadir. Jadi untuk peran mediasi di Pengadilan Agama Martapura ini, khususnya dalam perkara-perkara yang keduanya hadir, itu kita lakukan sebelum persidangan itu dibacakan gugatannya. Jadi sebelum gugatan itu dibacakan, sebelum permasalahan itu digali oleh hakim, pengadilan wajib memfasilitasi mediasi para pihak dengan mediator-mediator tersertifikat yang sudah ada di Pengadilan Agama Martapura. Jadi dalam mediasi tersebut berbeda dengan persidangan. Kalau persidangan kita fokus terhadap apa yang didalilkan oleh para penggugat atau pemohon, tapi kalau dalam mediasi kita fokus dalam penyelesaian permasalahannya. Jadi dalam mediasi itu kita berupaya untuk merukunkan, mendamaikan mereka supaya perkara mereka tidak dilanjutkan ke dalam persidangan. Seperti itu. Kak, berapa banyak pasangan yang akhirnya rukun kembali atau damai? Kalau akhirnya rukun kembali atau damai, relatif sedikit ya Mas ya, karena sedikit sekali perkara perceraian itu yang kedua-duanya hadir. Karena kebanyakan perkara perceraian itu tidak hadir tergugatnya atau putusannya itu putusan first take. Nah, Kak, apa upaya Pengadilan Agama Martapura ini untuk menekan atau meminimalisir angka perceraian? Untuk menekan angka perceraian, yang pertama banyak sekali faktor yang kita standarisasi untuk para pemohon atau para penggugat itu. Yang jelas pertama, kita ada batas minimum seseorang bisa mengajukan perceraian itu dengan alasan perselisihan, itu minimal telah berpisah rumah selama 6 bulan. Jadi kalau belum berpisah selama 6 bulan, bisa dipastikan perkara itu tidak dapat diterima. Karena tidak memenuhi syarat limitatif dari undang-undang. Ya, kalau misalkan belum pisah 6 bulan, itu ada pengecualiannya, yaitu KDRT. Jika terbukti dalam persidangan terjadi KDRT antara penggugat dengan tergugat atau pemohon dengan termohon, itu bisa dikecualikan. Jadi tidak perlu menunggu 6 bulan. Karena pertimbangannya apa? KDRT itu menyangkut kenyamanan, khususnya nyawa, keselamatan ya, menyangkut keselamatan. Jadi apabila kita masih memberikan standar 6 bulan dalam kasus KDRT, itu akan merugikan para pihak yang ingin mencari keadilan dalam rumah tangganya. Dan selain itu juga dalam persidangan pertama, hakim itu wajib menasihati. Sekalipun dia sudah pisah 6 bulan atau pisah bertahun-tahun, hakim wajib menasihati. Apa nggak ada usaha untuk menemukan suaminya dulu, ya?
berkomunikasi dengan suaminya, bagaimana mencari suaminya di mana ketika memang suaminya tuh sudah meninggalkan selama bertahun-tahun, memberikan upaya penasihatan kepada para penggugat atau pemohon. Selain itu juga persidangan tidak dapat dilaksanakan dalam satu kali sidang. Iya. Ya, satu kali sidang itu tidak terjadi gitu. Karena yang pasti ketika tergugat itu tidak hadir pada hari sidang pertama, kita pasti akan memanggil sekali lagi pihak tergugat untuk menghadiri pada sidang kedua. Itu merupakan hak tergugat ya, karena tergugat itu juga punya hak untuk menyampaikan jawaban terhadap gugatan penggugat tersebut. Jadi ketika pada hari sidang kedua yang biasanya kami melakukan penundaan dari mulai pendaftaran ke sidang pertama itu berjarak kurang lebih 2 minggu sampai 3 minggu. Dari sidang pertama ke sidang kedua begitu juga, kurang lebih jaraknya 2 minggu sampai 3 minggu. Nah, dalam sidang kedua itu ketika tergugat tidak hadir, barulah kita gali pembuktiannya. Apakah dalil-dalil gugatan penggugat ini benar terjadi semua, terbukti semua, atau tidak? Nah, itu nanti yang akan mempengaruhi putusannya. Oke, Kak, untuk tahun ini antara cerai talak dengan cerai gugat itu tinggi mana Kak angkanya? Untuk tahun ini, dan ini juga relatif sama dengan tahun-tahun sebelumnya, dan saya rasa juga di pengadilan agama manapun pasti nominalnya terbanyak itu cerai gugat daripada cerai talak. Kalau khususnya di pengadilan agama Martapura ini, kalau kita hitung-hitungan kasar, perbandingan antara cerai gugat dan cerai talak itu 70/30. Jadi bisa diambil kesimpulan dari banyaknya angka cerai gugat dan cerai talak, perbandingannya lebih banyak cerai gugat. Karena apa? Mungkin lebih banyak pihak perempuan yang merasa dirugikan dalam keluarganya tersebut. Oke Kak, terima kasih Kak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.